Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun 0,27% ke angka 7.905. Selain video ini, kita coba mengupload suatu video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk melakukan private placement dan hari ini terpantau terkoreksi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren, hari ini masih bergerak naik, dan ternyata salah satu pengendalinya masih masuk melakukan akumulasi di harga yang lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham BSDE yang hari ini naik 3% lebih ke harga 995. Bisa kita perhatikan BSDE sebelumnya sempat mengetes harga 1000 yang merupakan resisten psikologis. Gagal break, sempat melemah ke zona support 930 dan 950. Bisa kita lihat BSDE masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Dan hari ini kembali mengetes zona resisten di 1000 sampai 1020 ini. Dan untuk teman-teman sudah punya saham BSDE di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Memang BSDE sebelum juga sempat masuk posisi kami atau kami update pada tanggal 19 Agustus untuk dicoba dipantau. Nah, cara pergerakan ini masih on track. Karena memang sebelumnya pertama kali kami memantau saham BSDE pada saat mencoba untuk break RSI 50 150 ini. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul diam-diam cucu pendiri grup Sinar Emas serok jutaan saham BSDE. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Michael Jackson, anak ketiga dari Mukhtar Wijaya, diketahui masih mengakumulasi 3 juta lebih lembar saham perseroan. Transaksi itu dilakukan tanggal 19 Agustus kemarin. Harga perasanan jika kita lihat di sekitar 911. Jadi masih di sekitar zona support ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari ini, BSDE masih naik dan terpantau asing masih masuk. Setelah beberapa hari sebelumnya asing keluar, tapi di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk BSDE, apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya masih bisa di hold, masih ada potensi untuk kembali mengetes zona 1000 sampai 1020 ini. Tapi jika teman-teman masih gagal break, secara pergerakan BSDE masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona support 930 sampai 950. Karena memang candle hari ini tidak begitu oke, plus ternyata tidak ada akumulasi. Jadi untuk yang ingin coba pantau di entry saat ini, wait and see dulu. Bisa bangun breakout apabila BSDE berhasil break harga 1000. Dan apabila berhasil break, saya lihat ada potensi untuk menuju 1080 sampai 1100 untuk target berikutnya. Jika terkonfirmasi gagal break dan kembali melemah, menurut saya lebih oke coba tunggu kembali di zona support ini. Sekarang kita akan coba analisa saham SMRA. SMRA jika kita perhatikan, hari ini terpantau masih gagal naik di atas 480. Cara pergerakan ini masih bergerak uptrend juga walaupun hari ini turun 2% lebih ke 464. Bisa kita lihat sebelumnya SMRA sempat mengetes harga 474, gagal break, sempat mengetes kembali support EMA 150. SMRA masih bisa bertahan dari rebound kembali. Candle hari ini memang tidak oke, candle merah sempat berada di atas 480 ini masih gagal. Tapi jika kita perhatikan broker summary itu SMRA, bisa kita lihat asing terpantau hari ini keluar tapi jumlahnya masih kecil. Dan jika kita lihat di sini ini terpantau malah ada akumulasi pada penurunan 2% ini. Ini karena masih ada penurunan dan tidak terpantau ada distribusi, saya lihat SMRA masih menarik untuk coba dipantau. Dan target penurunan terdekat saya lihat masih ada potensi untuk menuju 454 sampai 450. Dan jika terpantau terkoreksi ke target harga ini, SMRA masih bisa bertahan dari bawah, menurut saya masih menarik untuk coba dipantau untuk entry di sekitar daerah supportnya. Dan untuk target swing jangka pendek tetap di 480. Karena apabila masih gagal break, secara pergerakan SMRA akan mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah, saya lihat selama masih kuat di atas 440, SMRA masih ada potensi untuk naik di atas 480 menuju resisten psikologisnya di harga 500. Sekarang kita lihat CTRA. CTRA bisa kita lihat saat ini juga masih mencoba untuk naik di atas 1080 sampai 1100. Hari ini CTRA memang naik 0,47% ke harga 1070. Tapi candle hari ini tidak oke, candle merah dan shadow ke atas lumayan panjang mencoba break 1100 ini masih gagal. Tapi untuk tren jangka menengah CTRA masih oke, karena bisa kita lihat juga masih uptrend untuk tren jangka menengah. Walaupun saat ini di tren jangka pendeknya dalam beberapa minggu ini mulai sideways. Karena masih tertahan di resisten 1080. Dan bisa kita perhatikan di broker summary itu CTRA, bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar dalam 2 minggu ini, distribusi asing lumayan besar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Tapi karena candle hari ini tidak begitu oke, apabila teman-teman mau coba pantau saham CTRA, menurut saya lebih oke adalah wait and see kembali di sekitar 1000
30 sampai maksimal harga 1000 kembali untuk coba entry di sekitar daerah support ini. Jadi untuk CTRA, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50-150 yang saat sekitar 980, CTRA cara tren untuk teranjang ke menengah masih oke. Jadi masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, lebih oke menurut saya tunggu terkoreksi kembali ke sekitar daerah support ini. Apabila masih bisa bertahan, baru coba ikut entry. Selanjutnya kita lihat P1. P1 bisa kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 di 384. Kemarin memang candle sudah berada di atas garis EMA 150, tapi candle kemarin walaupun candle hijau tidak begitu oke, shadow ke atas lumayan panjang dan ternyata ini masih false breakout karena hari ini kembali melemah di bawah garis EMA 150. Tapi secara pergerakan juga saat ini P1 sudah mulai membaik, kan sudah bersenang di atas garis EMA 50. Dan untuk support terdekat untuk P1 saat ini ada di sekitar 380. Dan jika kita perhatikan untuk P1, aksi juga tempatnya masih terus keluar, tapi di broker summary terpantau penurunan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba pantau saham P1 lebih oke, menurut saya adalah coba tunggu di sekitar 380 sampai maksimal di sekitar garis EMA 50 di 374 apabila mau coba entry saham P1. Atau mau lebih oke lagi, tunggu P1 berhasil break garis EMA 150 baru coba ikut entry. Nah, apabila berhasil break, saya lihat masih ada potensi kembali naik mengetes harga 400. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.